Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Antara Kisah. Kayaknya udah lama ya kita nggak bikin konten lagi, udah berapa hari nih. Karena kan kemarin gue juga sempat nggak enak badan. Dan bukan gue doang sih nggak enak badan, ya mungkin satu keluarga lah, termasuk abang gue juga, termasuk teteh gue sama ya orang tua gue juga. Dan eh, ini tuh bukan apa ya, kita hari ini bahasnya bukan seputar yang ekspor atau apa, mungkin lebih ke arah yang kemarin gua tuh kayak dikirim sakitnya tuh kayak kiriman orang, karena hampir seminggu kemarin tuh Bon ya. Hampir seminggu itu berawalnya dari abis explore waktu malam Jumat. Nah itu habis malam Jumat explore dari luar itu itu mulai kerasa tuh badan udah nggak enak. Awalnya sih gua nggak curiga, tuh awalnya nggak curiga kenapa sih tiba-tiba badan bisa ngedrop gini ya, kayak biasa aja gitu kan, minum obat segala macem. Tapi setelah minumin obat sampai mau habis 2 strip itu obatnya, hampir mau habis malah 2 strip itu full obatnya 2 strip hampir mau habis, nggak turun panasnya, itu turun naik. Jadi ya gimana ya, rasanya tuh nggak enak aja badan gitu kan. Jadi dia tuh nyerangnya setiap mau tidur, pas malam-malam tuh dia nyerang tuh kayak mau tidur, hati tuh dibikin gelisah, bikin overthinking segala macem lah, kayak mikirin yang nggak bakal terjadi gitu. Sebenarnya mah ketakutan itu malah di kepala gue sendiri, nggak apa namanya, yang nggak bakal terjadi ya Bun ya. Kayak waktu itu yang pernah kita ceritain di podcast sebelumnya kan, kata abang gue kan emang kayak gitu kan, nyerangnya ke otak, pikiran, sama hati kan. Nah itu gue ngerasain sendiri, jadi imbasnya ke orang-orang sekitar gue, mungkin ya gue overthinking segala macem. Terus gue juga sempat ngobrol kan sama Teh Fitri, yang ngertinya, ngobrol sama Teh Fitri, ya emang bener katanya ada yang ngirim. Semoga yang ngirimnya ini nonton nih, semoga yang ngirimnya ini nonton. Kalau misalkan ada masalah sama gua itu jangan kayak gitu-gitulah, kita omongin baik-baik secara keluargaan, jangan sampai ngirim-ngirim kayak gini. Karena kan itu imbasnya bukan ke satu orang doang, bisa sampai keluarga gua juga semuanya kena gitu kan. Bahkan sampai orang tua gua pun yang lagi main kesini itu kan kena juga gitu kan. Nah kalau menurut lu gimana tuh Bang? Jadi gini, jadi subscribe dulu videonya, like dulu, share dulu videonya, komen dulu, nyalain tombol loncengnya yang ting gitu bunyinya. Ya pokoknya ya itulah, pokoknya di subscribe dulu intinya. Jadi gini sebenarnya sebenarnya itu pas sebelum lu sakit itu kan kita ini kan main ke salah satu taman tuh kan. Ya. Nah kita tuh main ke salah satu taman. Nah kan gue di situ maksudnya apa namanya, lu sama si kakak kan gue bikin bisa ngerasain aja kan. Iya. Nah pas posisi ngerasain itu sebenarnya lu tuh berhadapan sama nenek-nenek itu gitu, hadap-hadapan muka gitu. Ya, kalau adegan sinema itu hadap-hadapan muka sama muka. Nah, karena gue ngerasain tangan gue tuh digerakin, yang kanan tuh digerakin, si dari tengah sama jempol jadi tunjuk tuh digerakin. Ya awalnya gue pikir dari situ gitu, tapi udah apa namanya, waktu pas apa namanya, pas syuting itu kan udah dibilangin kan, dia minta rokok gitu kan, yang udut gitu kan, gitu kan dia bilang yang udut. Tapi udah dibilangin sama Fitri, maksudnya ya kita mah cuma syuting, lu kalau mau minta rokok ya minta aja, udah banyak yang ngerokok gitu kan, puntung banyak, lu ngapain minta ambil ke aja kita puntungnya gitu kan, ambil aja puntungnya gitu kan, gak usah alasan nggak ada rokok lah gitu, nggak ada rokok mah banyak gitu. Dan mereka cuma ngambil asapnya doang sih, nggak sampai sebatang gitu kalau rokok. Awalnya gue pikir dari situ, wah ini orang ini ya tuh jangan-jangan ikut ke rumah gitu awalnya, karena emang jahil sih gitu. Tapi ternyata bukan gitu, ternyata bukan dari situ, dari tempat kita taman itu nggak ada yang ikut sama sekali. Jadi nggak ikut dia kan? Nggak ada yang ikut. Nah sebelum itu si Teh Fitri tuh ngelukis di kamar, ngelukis. Jadi pas lu awal sakit itu ada sosok apa namanya, perempuan, rambutnya gimbal gitu, sama mirip sama kayak nenek-nenek yang di sana, di taman itu. Ya di taman. Terus lidahnya meler ya kalau nggak salah ya, lidahnya meler lagi, panjang maksudnya. Lidahnya panjang. Bukan ya? Oh, bukan. Cuman karena gambarnya pakai pensil warna-warni jadinya kayak kartun. Serem jadi. Jadi pas gue lihat nggak serem gitu. Tapi maksud gue ngerti lah, maksudnya yang digambar tuh begitu. Nah itu tuh ada yang ke rumah kayak gitu. Nah gue nggak tahu dari mana gitu kan. Gue nggak tahu dari mana awalnya. Gue kira juga nggak bawa efek apa-apa gitu. Tapi ternyata ya maksudnya gini, mau
Seudon ke orang, mau seudon ke orang enggak gitu kan, nggak berani gitu kan. Mau ke seudon ke orang nggak berani, tapi sosoknya orangnya kelihatan gitu. Jadi orangnya jelas kan maksudnya? Jelas. Apa ngirimnya gitu kan? Ya cuman itu tadi gue sama TPT nggak berani mengatakan 100% dia gitu. Cuman ini aja takutnya seudon gitu kan, takutnya kita berburuk sangka sama orang. Jadi kemungkinannya berapa persen? 85? Ya kemungkinannya 85 lah, mendekati 90 lah gitu. Tapi ya walau-walam ya itu aja. Tapi ya balik lagi ya, itu kan dia nyerangnya otak, pikiran, hati, gelisah, segala macam nggak karuan. Jadinya tuh seperti ini loh, seperti apa namanya, vertigo ya, mirip vertigo gitu rasanya. Jadi rasanya tuh badan tuh sehat, tapi pas kita mau bergerak tuh kayak gempa rasanya tuh. Iya, kayak gempa, kayak mau jatuh, bener muter, tapi badan kita tuh sehat gitu. Iya gitu ya, kayak gitu. Jadi dia nyerangnya itu gitu. Jadi kalau zaman sekarang ini udah canggih guys gitu. Jadi orang tuh sekarang bisa siapa aja bisa nolong Jo. Jadi gini, jadi kayak misalnya kayak kita nih lagi live gini kan, kita lagi live gini, lagi apa namanya, lagi bikin video live gini kan. Nah itu orang kalau mau jahat ke kita nggak usah ribet-ribet, tinggal buka aja Antara Kisah. Iya. Tinggal buka. Karena ada muka kita di situ kan jelas. Tinggal buka Antara Kisah, ada muka kita, ada media sosial kita gitu kan. Jadi buat zaman sekarang nih emang gampang gitu. Jadi apa namanya, dunia persilatan juga makin modern gitu, dunia spiritualnya makin modern gitu. Apalagi misalnya di Facebook lu kan fotonya kan pasti ada foto lu sendiri gitu kan. Banyak foto lu nya gitu. Ya udah canggih lah, jadi nyerangnya gampang gitu. Nggak perlu pakai bacaan lu, ritual lu. Nah yang gue heran gitu. Yang gue heran kenapa sih bisa sebenci itu sama gue gitu? Ya namanya orang ya, ada yang suka ada yang benci, ya pasti ada aja sih. Ya maksudnya kan kalau ada masalah ya udahlah kita ketemu, kita obrolin baik-baik. Nggak perlu pakai kayak gini-gini, ngapain gitu kan? Ya cuman di sini yang pesannya tuh sebenarnya gini, maksud gua. Kalau ya tim dari sana gitu ya, tim dari sana bisa bermain spiritual gitu. Ya udah, ya kita juga udah tahu mereka bisa gitu. Jadi nggak usah nggak usah kali gitu, nggak usah ngirim ke sini juga gitu. Maksudnya kita tuh di sini lagi mencoba jadi orang yang sabar gitu kan. Kita lagi mencoba jadi orang yang sabar, kita lagi ibaratnya ya pengen jadi orang baik lah gitu. Makanya gua buka channel Antara Kisah ini kan buat edukasi gitu kan, bukan buat saling serang gitu. Gua bisa aja bukan yang perang ilmu gitu, enggak. Iya, bukan perang kayak santet lu gitu, bukan gitu kan. Jadi jadinya tuh sebenarnya kayak mata air tuh jatuhnya. Jadi dia saking nggak sukanya nih sama lu gitu, ngelihat foto lu misalnya, ya kena lu sakit gitu. Jadinya gitu sih. Jadi secara nggak langsung tuh udah otomatis gitu. Jadi walaupun dia nggak niat, bisa jadi nih misalnya dia nggak niat ngerjain lu misalnya. Tapi karena dia saking bencinya sama lu, ngelihat foto lu, lu kena gitu. Secara nggak langsung tuh udah otomatis gitu. Ya gua nggak habis pikir aja, maksudnya ya kenapa sih lu tuh harus begitu gitu, ngirim-ngirim kayak gitu. Ya cuman yang disayangkan ya itu, kita di sini lagi ikhtiar men gitu kan. Kita di sini lagi ikhtiar, lu jangan ngebakar jangan coba-coba nyalain sumbu api deh gitu. Iya. Jangan coba nyalain sumbu api gitu, nanti sekalian kita kasih minyak tanah kebakaran gitu. Ya bakar sendiri dia. Tapi jangan maksudnya kan gue di sini kan, kita kan bikin channel Antara Kisah ini kan berbagi pengalaman. Contoh misalnya orang lagi sedang mengalami fase kayak gue waktu itu pernah ngalamin dikirimin orang aneh gitu kan, ya begitu rasanya gitu kan. Kalau suatu saat lu ngalamin atau di luar sana orang ngalamin, tahu jalan keluarnya ya, walaupun gue belum 100% keluar gitu kan, masih proses gitu. Ya begitu pun kayak kemarin ya, maksudnya yang itu juga sama gitu kan, ada orang yang coba-coba. Ya kalau gue gini, kalau itu sebenarnya lucu ya, maksudnya kalau orang mau coba-coba, lu datang ke sini lah gitu kan, datang ke sini, bawa guru lu, bawa ilmu lu segimana, datang ke sini gitu. Terus terang ngomong sama gue, Panji, gue mau ngadu ilmu sama lu, nah gitu. Langsung gue lebih senangnya begitu daripada main belakang gitu. Jadinya kan ke kitanya seudon, ya ke siapa-siapa nggak bener gitu kan. Jadi malah nambah dosa. Jelas-jelas lu datang ke sini bawa pasukan, lu ngajak duel gitu kan. Gue hadepin, gue jabanin. Gue nggak perlu siapa-siapa, sendiri aja gitu kan. Cuman ya balik lagi itu kan
bukan niat kita ke situ. Niat kita Kita kan hindarin niat perdebatan kita gitu kan. edukasi, niat kita menghibur gitu kan. Kita datang ke tempat mana kita coba interaksi itu kan sebenarnya semua tuh kan hiburan gitu kan. Iya, Hiburan ya, buat iya. lo misalnya lo lagi disenggang gitu kan, lagi malam-malam nggak bisa tidur, nontonlah channelnya Antara Kisah, nah gitu maksud gua gitu. Ya kita buat inilah ngisi kegabutan orang lain. Iya, ngisi kekosongan waktu orang lain gitu. Jadi jangan sampai disalahartikan kita di sini punya ilmu lah, atau kita di sini mau ngapain? Wah itu jauh anjir, nggak kepikiran malahan. Boro-boro aja kepikiran, gua nggak kepikiran kayak gitu, kayak mentang-mentang bisa berinteraksi pamer. Ini pamer dari mana? Hari gini tuh banyak bos orang ngomong sama jin. Pasti Gitu. adalah orang yang anggap kita tuh tentang bisa ngobrol sama hantu nih. Lu mau pamer ya gini. Ya sebenarnya itu pertanyaan yang nggak pantas dilontarin gitu kan. Ya kalau mau pamer dari dulu cuy gitu kan. Ngapain gue pamer sekarang gitu. Kalau mau dari dulu lah gue terang-terang, woi gue bisa nih ngeliat setan, gue bisa nih dialog sama jin gitu kan. Lo bisa nggak bisa kan lu? Nah, gue hebat. Nah kalau mau dari dulu gitu. Iya. Tapi kan buat apaan anjir? Sekarang mah udah banyak. Dari zaman dulu juga udah banyak orang yang bisa komunikasi sama jin, apa yang masih dibanggain gitu kan? Makanya ya gue nggak habis pikir aja sih. Gue benar-benar ngerasain lagi gitu kan. Yang dikirim-kirim sama orang kayak gini baru ngerasain. Nah ini lama sih, paling terlama ini yang pernah gue rasain. Biasanya kan cuma 3 hari mentok udah aja sembuh kan. Ini benar-benar sampai seminggu. Kayak dia tuh sengaja nyerang gua karena gua kan posisinya sebagai editor sama kameramen di sini supaya konten itu nggak berjalan gitu, niatnya mereka mungkin gitu ya. Nggak tahu juga sih. Ya maksudnya kalau misalnya ada orang yang nonton ini, ya segeralah tarik itu sosok-sosoknya. Nanti daripada gue kirim meteor panas ke rumah lu gitu kan, nanti bahaya gitu. Nanti jadinya gue yang dosa gitu. Jadi ini kiriman lu tarik lagi aja gitu. Udah gue tahu soal sosoknya seperti ini gitu. Nanti kalau gue kirim meteor panas lu sama pasukan-pasukan lu gelimpang semua nanti gitu. Tapi kan dosa jadinya. Iya. Tapi sosoknya nggak ada yang lain Bun. Maksudnya cuma itu doang. Ada sih. Jadi sosoknya itu guys, sosoknya ini seperti perempuan. Sosoknya perempuan, rambutnya gimbal, lidahnya panjang, kukunya panjang. Gitu. Jalan juga bukan kan? Dibilang kuntilanak, nggak mirip kuntilanak, kan dibilang apa ya? Kayak iblis loh, kayak iblis gitu. Nah lidahnya panjang, mungkin dia dulu kebanyakan ini ya, kebanyakan ditarik-tarik gitu. Jadi gitu. Nah yang satu lagi, ini bentuknya seperti kuntilanak, tapi hitam Mukanya. iya, kulitnya, mukanya gitu. Jadi ya segeralah ditarik, maksudnya peliharaan kalian tarik sana, bawa pulang deh gitu kan. Bawa pulang, silakan ternak di rumah aja gitu, nggak usah disuruh-suruh sini cuk gitu kan. Ngapain ya? Itu gua buang ke laut ya baru tahu rasa gitu. Tapi dia tuh pinter nyerangnya tuh setiap mau habis asar tuh badan gue langsung gak enak tuh, berat tiba-tiba yang punggung. Habis asar, kedua habis isa. Itu pasti mual. Nanti mulai lagi nih, mulai jam 12 malam mulai. Gue overthinking nih. Jadi ke semua orang tuh gue overthinking. Anjir, ini kayaknya gue mikirin orang-orang tuh kayak nggak bakal terjadi, tapi soalnya terjadi di otak gue gitu kan. Jadi hati juga nggak tenang, gelisah. Iya, gelisah. Ya imbasnya ke orang-orang gitu kan. Jadi ya mohon maaf tuh teman-teman mungkin bikin gelisah atau apa gitu kan. Gue juga nggak tahu gitu kan, ngerasain kayak gitu. Yang intinya gini, yang bikin gua nggak terima di sini, maksudnya keluarga gua gitu aja kena semua gitu. Tapi gua kasih peringatan keras, kalau lu sampai masih begini terus, gua kirim balik gitu aja. Gua nggak menaruh beneran perang, tapi saat lu nyerang sekali lagi, gua serang balik gitu aja lah. Bos, jadi jangan salahin gua ya, maksud gua cuma manusia biasa yang kesabarannya terbatas. Saat lu sudah mengancam keluarga gua habisin lo gitu aja. Ya kalau mau perang ilmu gitu, mau adu ilmu sampai mana ya sok aja gitu. Gua nggak takut. Wah, itu buiran pride guys gitu. Sebenarnya kan kita juga males lah kayak gitu ya Bun ya, kalau nggak dimulai dulu sama orang gitu kan. Ya ngapain aja, jatuhnya nanti sombong lagi, menang jadi apa, kalah jadi apa kan gitu. Menang juga nggak dapat hadiah sih, rugi iya. Menang dapat duit kagak, yang kalah ya dapat duit enggak gitu kan. Cuman lebih ke ini aja sih, kalau gua lebih ke gue lebih menjaga keluarga aja sih gitu. Jadi mungkin kalau yang melihat video ini, ya gue tahu orangnya siapa gitu, maksudnya ya udahlah tarik deh pasukan lo gitu, gue nggak butuh gitu, tarik ternakan lo semua, dia silakan ternak kuntilanak di rumah lo aja. Gue yakin 100% orang ini ngelihat, gue yakin karena dia selalu mantau kehidupan gue sejauh ini, dia selalu mantau kehidupan gue, malah lebih dari intel ya tuh. Coba, ya tolonglah nggak usah perlu kayak gitu-gitu. Gue juga nggak pernah cari masalah sama lu kan.
kalau emang apa ya, gue punya masalah gue minta maaf gitu kan, nggak perlu diperpanjang ataupun ngirim kayak gini. Itu kan bukan hal yang apa ya, dewasa gitu kan, jadi kayak anak-anak gitu kan. Ini tuh guys, sebenarnya ini tuh seperti terlihat bohongan, tapi nyata ya. Nyata gue alami sendiri. Terlihat seperti karangan cerita, tapi nyata gitu. Mungkin buat orang-orang bisa merasakan spiritual itu seperti ini kalau lewat apa namanya orang ngirim aura negatif seperti bikin kita gelisah, itu seperti kita seperti sadar nggak sadar tapi nyata gitu. Jadi gitu. Jadi emang kenapa munculnya saat sore mau menjelang maghrib, karena kan mereka pakai setan, jin ya, jin kafir. Mereka pakai jin kafir, sedangkan jin kafir itu kan keluarnya sebelum maghrib. Ya, seperti sandekala gitu kan. Jadi keluarnya sebelum maghrib. Nah saat habis isya ini kan mereka berkeliaran lagi nih, mau ibadah lagi prepare gentayangan gitu. Lagi prepare, lagi siap-siap, makanya habis isya tengah malam jam 12 mereka keliaran kan. Nah itu mereka menjalankan tugasnya di jam-jam tersebut gitu. Tapi yang paling gak enak tuh ya kalau udah nyerang pikiran sih ininya. Kalau nyerang pikiran tuh kacau banget pikiran. Iya pastilah. Ya gue juga dulu gitu sih, rasanya gitu. Gue pernah waktu di Gombong gitu, pernah ngerasain gitu, gelisah gitu kan, nggak enak rasanya, nggak enak apa, mual, ya kan, mual nggak enak dada gitu kan, ya rada puyeng gitu. Ya emang begitu rasanya sih. Cuman ya sudahlah, maksudnya mudah-mudahan setelah video ini ditayangkan ya sudah, maksudnya di sini juga kita nggak ngapa-ngapain kok. Gua nggak ngapa-ngapain, dan gua belum ngebalas apa-apa ya. Gua belum ngebalas apa-apa, makanya di sini gua ultimatum segera tarik apa yang kalian kirim gitu. Karena di BP kita juga maksudnya ngapain nih, cuma bikin konten ngobrol sama hantu, ya kan? Iya, Itu kan kayak nyindir orang gitu. pokoknya intinya konten di kita ini kan semua semata-mata untuk hiburan lah. Iya. Untuk hiburan, untuk menghibur, namanya juga masuk dunia hiburan kan, jatuhnya dunia hiburan nih YouTube kan. Sebenarnya untuk menghibur gitu. Tapi kenapa masih ada lah orang yang seperti itu gitu kan, sebagian, mungkin nggak banyak lah, yang sebagian kecil doang sih. Tapi tolonglah jangan kayak gitu kan. Ya sebaiknya kalau ada masalah diomongin ya Bon ya, diomongin baik-baik. WA, Instagram ataupun media sosial lain banyak, itu ngechat gitu kan. Kita ngobrolin baik-baik, nggak perlu dengan cara seperti ini gitu kan. Kita selesai secara dewasa gitu lah. Karena di sini kita bukan curhat, tapi lebih ke saat kalian mengalami seperti ini, antisipasinya ya kayak semalam, paling gue baru nyetel Ratib Al-Atos tuh ya, gue baru nyetel itu aja. Gue masih pakai cara halus gitu, pengusirannya masih pakai cara halus. Gue setel Ratib Al-Atos berkali-kali, ternyata kelihatan aja, oh ini anjing sosoknya tuh. Sampai masuk ke mimpi lu juga kan? Ya sebenarnya mimpi nggak mimpi sih, ya dibilang mimpi, gua belum tidur, tapi pintu masih dibuka sih kan. Dibilang tidur enggak, dibilang melek ya enggak, ya cuman ya kelihatan lah gitu lah. Ya mungkin kebetulan aja kelihatan gitu. Gitu. Jadi jadi kalau kalian mengalami seperti yang ada gua alamin, secara tiba-tiba itu kalau kemarin gua make Ratib Al-Atos. Jadi gua nyetel di YouTube adalah, tapi gue yang versi NU ya. Jadi kalau lo search itu di paling atas gua versi NU-nya. Jadi versi NU Ratib Al-Atos yang versi NU itu langsung kelihatan. Nanti kalau masih belum ngaruh, tiba lagi pakai Hizib Nasor. Ada cara lain nggak Mon selain itu? Misalkan harus pakai minyak apa gitu? Ya mungkin kalau misalnya kalian kerasa di perut nih, tiba-tiba mual, nggak enak badan, kalau gua saranin sih pakai dioles pakai minyak bidara aja. Pakai minyak bidara yang sudah diruqyah tapi gitu. Sebenarnya minyak bidara sama aja sih ya, sama aja, cuman kalau yang udah diruqyah kan ada tambahan doanya gitu aja sih. Jadi lebih nampol lah gitu buatnya. Lebih nampol gitu. Ya kalau biasa sih di rumah buat kalian yang sedang ngalamin itu mendingan di rumah tanam pohon bidara kalau bisa. Pohon bidara bisa, pohon kelor bisa, bambu kuning bisa. Terus ya di rumahnya sih kalau bisa ada foto para ulama, terutama Syekh Abdul Qadir Jailani, tulisan lafaz Allah, lafaz Muhammad, terus foto-foto para ulama, terus apa lagi ya? Ya kalau kalian misalnya mau nanam garam, mangga silakan. Tapi garamnya garam kasar, bukan garam buat masak ya. Terus kalau buat yang sedang merasakan banget nih, misalnya kayak lu kemarin kan gue suruh mandi pakai garam, tapi dikit aja garamnya, jangan segayung juga garamnya. Mungkin ada yang ngerasain, asin badan lu. Kalau ada yang ngerasain ya jangan panik sih ini udah. Kalau sih awalnya panik apa? Intinya jangan panik, karena mereka tuh menyerang pikiran, mereka menyerang
pikiran panik, jadi kerasa ke jantung berdebar-debar, nyambung ke lambung, jadinya muntah kayak gitu, mual gitu. Gitu. Jadi itu aja lah. Kita di sini karena kemarin kebetulan ada gue ngerasain, itu jelas. Maksudnya, ya gue bukan seudon tapi kelihatan jelas. Jadi gimana tuh? Nggak mau seudon tapi kelihatan gimana? Ya kita tahu lah siapa yang ngirimnya, cuma nggak bakal sebut juga gitu, biarin aja lah. Ya sekarang begini aja, kalau orang mau benci kita ya silakan, ada yang suka ya silakan. Wajar lah, namanya kita lagi bikin konten pasti ada aja yang menghujat, ada yang nggak seneng, ada yang ngirim ini itu. Ya nggak apa-apa, itu kan hak kalian ya. Iya, bebas. Dan gue nggak peduli itu. Gitu kan. Tapi sebenarnya lebih baik gunain otak kalian gitu kan. Kalian tuh manusia canggih di zaman ini gitu. Ngapain pakai ngirim kayak gitu kan. Tinggal obrolin. Mending kirim GoFood ya enaknya. Iya, ini kirim martabak kayak apa kayak. Ini kirim makanan yang jelas-jelas aja lah gitu kan. Boleh kirim kayak gitu ngapain. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi terlihat seperti dongeng tapi nyata, dan sosoknya seperti kita nggak mau berseudon tapi kelihatan gitu, nyata. Punya kelihatan berarti jelas kan? Kelihatan jelas gitu. Oh gini Mun, karena kan mungkin dia tahu ya kelemahan gua kan, gua nggak seneng bawa sproko nih. Dia mungkin nyerangnya ya lewat nyesek mungkin ya. Iya. Nyesek jadinya lewat paru lah gitu. Oh jantung, paru ya, paru termasuk jantung, paru. Dia tahu kelemahan gua intinya. Karena gua suka sproko gitu kan. Jadi gitu, jadi intinya tim Antara Kisah ini sebenarnya kita nyari teman sebanyak-banyaknya, nyari rekanan sebanyak-banyaknya. Kita nggak mau cari musuh, yang ngapain juga deh. Ngapain juga mau cari musuh mah nggak usah dicari loh. Kemudian orang di jalan juga udah punya musuh banyak gitu kan. Makanya aneh gitu kan. Jadi lu nggak usah cari musuh, gue bisa cari musuh sendiri gitu. Orang jalan gue tempelin, kepalanya udah punya musuh gue. Gue jadi GTA. Ya kayak di GTA kan gitu kan, tabungnya dikejar-kejar kan. Nah gitu, tapi kita sini cari rekan, cari saudara, kita cari cari partner sebanyak-banyaknya, cari keluarga sebanyak-banyaknya, siapapun kalian, dimanapun kalian, itu kita carinya keluarga. Makanya gue di sini masih bertahan. Gue di sini posisinya belum nyerang ya, gue belum ngebales, gue masih bertahan. Itu pakai roti palator. Tapi kalau misalnya sudah kelewatan ya mungkin beda cerita ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan video ini ya ditariklah ternakannya gitu ya. Ibaratnya anak-anaknya dibawa pulang. Jangan bikin rusuh di mata Jangan orang. bikin rusuh anjing, lagi bikin konten juga. Aduh kacau ya. Parah itu guys. Jadinya kan produksi ya. Jadinya kan produksi si video ini kan terhambat. Iya, gue yang enak badan. Ya harusnya sehari, yang targetnya sehari 3, ini 3 hari 1. Makanya Jadi kebalik ya sih. Mana mau ngedit ya, baru mau ngedit, pala gue udah puyeng kelengan. Dia harusnya sehari itu 3. Iya. Ini jadi 3 hari 1 kan kebalik, kadal kan. Aneh bener, parah dia. Tadi gitu ya. Jadi gitu tadi ya guys. Pokoknya di sini kita hanya sharing, sedikit edukasi. Tadi kan gue kasih tahu ya langkah-langkahnya. Gitu. Jadi di sini gue juga nggak mau berseudon tapi kelihatan. Jadi gue bingung nih gimana gitu kan. Sudah mudah-mudahan hari ini setelah video ini tayang, orang yang ditujunya pun melihat, sudah mudah-mudahan semua sudah Mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah, diberikan kesadaran, kembali ke jalan yang benar intinya mah. Iya, jadi ya sudahlah, mudah-mudahan selesai ya, kita kembali bersaudara lagi, kita kembali berteman lagi seperti dahulu kala gitu. Jangan mau saling memusuhi lah. Nah, oke. Ya guys, mungkin segitu aja ya. Jangan lupa subscribe, share, like video, dan bunyikan lonceng-lonceng videonya. Terus apalagi ya? Oh ya, kalau ada salah-salah kata dari gua, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita hanya manusia biasa. Mungkin segitu aja Jol ya. Ya, gitu aja. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.